Film dimulai dengan seorang pria bernama Gunwo. Dia adalah seorang petinju amatir yang bercita-cita menjadi petinju profesional. Saat pulang, Gunwo melihat pria mabuk membuat onar di salah satu bus. Ia segera menghentikan pria tersebut dengan tutur kata yang baik dan itu membuatnya mendapat apresiasi dari penumpang lainnya. Setibanya di rumah, ia sempat melihat ibunya yang mendapat panggilan dari debt collector untuk segera membayar hutang. Lalu di tempat lain, seorang pebisnis bernama Min Byom sedang melakukan rapat. Dia adalah pemilik grup Il untuk membahas pembangunan hotel yang sempat tertunda karena wabah corona. Myung-gil sebagai bos rentenir mengaku akan mengambil alih hotel tersebut dan membutuhkan dana sebesar 100 miliar won. Tentu itu adalah nilai yang fantastis bagi mereka, namun tidak bagi Myung-gil. Ia bersedia berinvestasi sebesar 100 miliar won tapi dengan 3 syarat. Ia meminta dibuatkan kasino di lantai paling atas, serta membuka hotel secara gratis sebagai tempat karantina andai wabah corona kembali muncul. 명동에서 방 회장님이란 분을 모셨습니다. 저도 카지노 하나 여는 게 꿈입니다. Sementara itu Gunwo telah mengikuti kejuaraan tinju tingkat kecamatan, yang mana ia mampu mengalahkan semua lawan hanya dengan 1 pukulan. Namun di kejuaraan itu juga ada pria bernama Woo-jin yang tidak terkalahkan, hingga akhirnya mereka saling bertemu di pertandingan final. Sang pelatih menyuruh Woo-jin waspada dengan pukulan kiri Gunwo, namun ia merasa tidak akan terkalahkan sebab seorang marinir. Akan tetapi pada kenyataannya langsung tergeletak setelah mendapat pukulan telak. Meskipun sudah merencanakan berbagai strategi, tapi itu tidak berhasil. Setelah pertandingan usai, Gunwo mengajaknya makan bersama. Dahulu saat bekerja di tempat rongsokan, Gunwo terus melatih pukulannya hingga sangat kuat. Bahkan sebenarnya pukulan kanannya lebih kuat namun belum pernah digunakan, sebab tidak ada kesempatan dalam pertandingan sebelumnya. Pada dasarnya hadiah kejuaraan itu akan digunakan untuk membantu melunasi hutang ibunya. Dahulu ayahnya adalah seorang peneliti di perusahaan besar, namun tiba-tiba dipecat secara sepihak, sehingga sang ayah berusaha menuntut perusahaan tersebut. Dan itu membutuhkan biaya besar sampai harus mengambil pinjaman demi menyewa pengacara. Gunwo telah melakukan berbagai pekerjaan demi membantu ibunya melunasi hutang tersebut. Woo-jin juga menceritakan kehidupannya yang sudah belajar tinju sejak sekolah dasar. Ayahnya adalah atlet nasional peraih medali perunggu di Olimpiade Barcelona. Ketika itu ayahnya berusia 27 tahun, dan itu dijadikan patokan untuk dirinya, sehingga sang ayah selalu kecewa dengan kemampuan Woo-jin yang tidak bisa mendapat pencapaian seperti ayahnya. Selain itu, Woo-jin juga sangat terobsesi dengan militer, bahkan menanyakan wajib militer Gunwo. Ternyata Gunwo telah masuk ke dalam pasukan pengintai saat wajib militer, di mana tingkat itu lebih tinggi daripada dirinya. Woo-jin sangat bangga menjadi seorang marinir, sebab dulunya adalah seorang berandalan. Tapi setelah mengikuti wajib militer dan bertemu dengan banyak orang, kehidupannya pun berubah menjadi lebih baik. Sementara itu Buyon mendapat telepon dari bank agar segera membayar hutang. Setelah itu Gunwo pulang dan memberikan uang yang didapat untuk melunasi hutangnya. 우리 삼촌한테 빌린 돈 먼저 갚자. Di luar, Jungmin memberitahu Myung-gil kalau semua penyewa di area itu mempunyai hutang dengan bank, termasuk kafe milik Buyon. Untuk itu, Myung-gil menyuruh segera mengarahkan mereka ke perusahaan, sehingga keesokan harinya anak buah Myung-gil menawarkan pinjaman ke seluruh penyewa dengan suku bunga 2% lebih sedikit. Mereka bisa mengambil pinjaman untuk melunasi hutang di bank, sehingga bisa mendapat banyak keuntungan. Hal itu pun membuat mereka percaya dan bersedia membuat kontrak jika hutangnya di bank akan dilunasi perusahaan Smile. Sedangkan Gunwo hari ini tidak bisa berlatih karena sang pelatih telah positif corona. Akhirnya ia menghubungi Woo-jin untuk mengajaknya bertemu. Namun saat dalam perjalanan, justru seorang pria tergeletak di tengah jalan setelah dihajar seseorang. Gunwo berusaha membantu dengan mengejar orang tersebut, tapi justru ini yang terjadi. Rupanya wanita tersebut adalah seorang debt collector bernama Hyunju yang merupakan cucu angkat dari Pak Choi, salah satu rentenir yang meminjamkan uangnya untuk orang-orang kesusahan tanpa memungut bunga.
Dan ternyata pria yang diserang adalah Jamyong, salah satu peminjam yang membohongi Pak Choi dan kabur setelah mendapat uang. Hyunju telah mengambil jam tangan milik Jamyong sebagai jaminan, namun jam itu lebih dari 20 juta won, padahal hutangnya hanyalah 10 juta. Hal itu pun membuat Hyunju merasa kesal. Sampai kapan Pak Choi akan meminjamkan uang tanpa bunga dan tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun. Ternyata Pak Choi merasa sangat senang bisa memberikan pinjaman untuk orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang sedang terjebak dalam kesusahan. Baginya menyelamatkan sebuah keluarga adalah keuntungan paling berharga. Selain itu, Hyunju memberitahu perbuatan Jamyong dan komplotannya yang mencuri identitas para tunawisma untuk meminjam uang dari para rentenir. Sehingga Pak Choi meminta Hyunju berhati-hati serta tidak terlibat dengan sesuatu yang berbahaya. 아니 그걸 알면서도 혼자 갔어. 그 위험한 거 건드리지 마. Pak Choi lalu menghubungi Gwangmu, seorang rentenir sekaligus mantan bawahannya, untuk mencari orang baik yang paham bisnis pinjam-meminjam sekaligus kuat. Sementara Gunwo dan Wojin kini mempunyai persahabatan kuat. Mereka saling bercerita tentang kehidupannya masing-masing. Awalnya Wojin adalah guru olahraga TK, namun sekarang TK tersebut sudah tutup sehingga tidak mempunyai pekerjaan. Akhirnya Gunwo mengajaknya menjadi kurir makanan dengan upah yang lumayan. 형, 나랑 택배 해볼 생각 없어? 돈 벌지, 유산소 되지, 균형 감각. Di tempat lain, Myonggil menyuruh bawahannya mendatangi kafe Buyon untuk menagih biaya perpanjangan sebesar 10% dari pinjaman pokok, yang mana itu telah mencapai 40 juta won. Tak hanya itu, nilai suku bunga pinjaman telah naik menjadi 20%, padahal sebelumnya hanya 5%. Tentu Buyon tidak bisa membayar uang sebanyak itu, sehingga Jungmin menyuruh anak buahnya menghancurkan kedai tersebut. Saat itulah Buyon menghubungi putranya agar segera datang, sehingga Gunwo harus melawan mereka demi menyelamatkan ibunya. Setelah itu Myonggil datang dan memberitahu jika Buyon telah meminjam uang untuk melunasi hutang di bank. Jika ingin masalah ini usai, maka harus segera membayarnya. Akan tetapi Gunwo juga menyuruh melakukan ganti rugi atas kerusakan tersebut. Ungkapan itu pun tidak bisa dibantah sehingga Myonggil menyuruh Byom untuk menghajar Gunwo, dan itu membuatnya terkapar. Myonggil sangat tertarik dengan pria gigi seperti Gunwo. Untuk itu, ia memberikan tawaran agar mau menjadi anak buahnya. Namun Gunwo langsung meludahinya sehingga Myonggil meninggalkan goresan di wajahnya. Akibat kejadian itu, Gunwo harus dibawa ke rumah sakit dan mendapat 30 jahitan, membuat sang ibu terus menangis sampai meminta maaf. Selain itu, banyak juga penyewa yang bernasib sama dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kejadian ini Gunwo ceritakan kepada Wojin. Ia menyarankan agar melaporkan penipuan tersebut ke polisi, tapi Gunwo menolak, sebab sebelumnya Myonggil mengancam akan membunuh ibunya jika melaporkan ke polisi. Wojin mencoba memeriksa surat perjanjian tersebut dan ditemukan adanya biaya perpanjang pinjaman sebesar 10% dari pinjaman pokok setiap minggunya. Sekali tidak membayar, maka bunganya akan naik menjadi 20%, dan itu ditulis sebagai huruf yang sangat kecil sehingga para korban tidak menyadarinya. Sebelumnya, Buyon telah meminjam uang 40 juta won, namun kini harus membayar sebanyak 100 juta won. Oleh karena itu, Gunwo harus segera melunasinya. Jika tidak, maka rumahnya akan disita sebagai jaminan. Wojin berusaha membantu dengan mengajaknya ke teman rentenirnya, yaitu Pak Im. Ia bersedia memberikan pinjaman, namun Wojin harus kembali bekerja untuknya seperti dahulu, yang mana dulunya ia pernah bekerja di bidang kotor tersebut dan sudah lama pergi demi kehidupan lebih baik. Hal itu pun membuatnya mulai bimbang, apakah harus menerimanya demi menyelamatkan sahabatnya. Gunwo yang menyadari pun segera mengajaknya pergi, sebab tidak ingin Wojin kembali terjerumus ke jalan yang salah. 그래서 예전처럼 일수 좀 띄워라. 형, 가자. 형님, 감사했습니다. 그냥 다음에 올게요. Akhirnya Wojin mengajaknya mencari pinjaman di tempat lain. Dia adalah Gwangmu, salah satu seniornya di marinir. Kebetulan dia telah mendapat perintah dari Pak Choi untuk mencari seseorang yang kompeten dalam hal bela diri, jujur, dan mengerti dalam bidang pinjam-meminjam. Akhirnya Gwangmu akan memperkenalkan mereka dengan Pak Choi yang mungkin saja bisa membantu. Sementara itu Hyunju telah memantau pergerakan Jamyong dan anak buahnya yang membodohi para tunawisma.
untuk mengambil pinjaman atas nama mereka sebanyak 400 juta won di 7 rentenir yang berbeda. Dan semua uang tersebut diserahkan kepada seseorang yang bekerja di perusahaan Smile Capital. Semua fakta itu juga disampaikan kepada Pak Choi. Ia menduga kalau Ja Myung hanyalah bawahan yang menuruti perintah atasannya. Dan semua ini pasti sudah direncanakan oleh orang yang paham betul dalam dunia pinjam-meminjam. Dahulu pada tahun 2001 juga ada kasus serupa. Seorang pria pura-pura menjadi sukarelawan disabilitas, tapi tujuannya adalah mencuri identitas mereka, lalu membuat perusahaan cangkang dan menggunakannya untuk meminjam uang lebih dari 7 miliar dari rentenir. Setelah itu kabur ke Filipina. Para rentenir yang kehilangan uangnya pun mengumpulkan pembunuh bayaran untuk menghabisinya di Filipina. Tapi sampai sekarang tidak pernah ada kabarnya lagi. Pak Choi lalu memberitahu kalau akan merekrut seseorang untuk menjadi pengawal Hyunju. Namun itu langsung ditolak sebab hanya akan memperlambat pekerjaannya. Di keesokan harinya, Pak Choi akan menemui Gunwoo di restoran milik mantan anak buahnya, yaitu Yangju. Tetapi Woo-jin dilarang masuk sebab tidak ada keperluan dan Pak Choi hanya ingin bertemu Gunwoo. Di dalam, Pak Choi memberitahu tentang dirinya dahulu yang merupakan seorang rentenir, tapi kini telah berhenti dan akan memberikan pinjaman kepada orang-orang yang membutuhkan tanpa bunga. Saat ini ada seorang gadis yang belajar bisnis kepadanya, dan dia adalah satu-satunya keluarga Pak Choi. Pak Choi khawatir cucunya akan celaka jika bekerja sendirian. Untuk itu, Gunwoo akan ditugaskan sebagai pengawalnya. Ia juga meminta maaf karena sebelumnya sudah mencari tahu latar belakang kehidupan Gunwoo. Sebab alasan itulah Pak Choi sangat mengaguminya yang merupakan seorang petinju. Pada dasarnya Gunwoo mulai berlatih tinju karena dulu keluarganya mengalami kesulitan hingga membuat sang ayah sering mabuk dan memukuli ibunya. Melihat kejadian itu, Gunwoo ingin menjadi anak yang kuat agar bisa melindungi ibunya suatu saat nanti. Pada akhirnya kedua orang tua Gunwoo bercerai saat dirinya berusia 15 tahun. Semenjak saat itu, Gunwoo tidak pernah melihat ayahnya lagi. Hal itu pun membuat Pak Choi menceritakan kehidupannya dahulu yang juga berasal dari desa. Ayahnya adalah petani di tanah sewaan. Saat berusia 10 tahun terjadi kekeringan parah yang membuat gagal panen. Karena tidak bisa membayar uang sewa, pemilik tanah mengirimkan anak buahnya untuk menghajar sang ayah di depan banyak orang. Membuat sang ayah terluka parah, namun mereka tidak mempunyai uang sepersen pun untuk berobat, hingga akhirnya membuat sang ayah meninggal. Sejak kejadian itu, Pak Choi bertekad akan mencari uang sebanyak mungkin demi bisa membantu mereka yang kesusahan, mereka yang tidak punya uang dan ingin berobat. 아파서 치료를 못 받는 사람들한테 내가 말을 좀 편하게 해도 될까요? 죄송합니다. 제가 말주변이 조금 부족합니다. Setelah pertemuan tersebut, Gunwoo mengajak Woo-jin ke rumahnya. Buyeon berterima kasih karena Woo-jin sudah membantu mereka. Tak lama kemudian, sopir pribadi Pak Choi mengantar uang sebanyak 100 juta won untuk mereka. Yang mana itu adalah gaji Guwon selama 2 tahun ke depan. Dengan begitu, sang ibu akhirnya bisa melunasi hutangnya, sehingga membuat Buyeon menangis terharu. 되게 돈 많은 집 사장님의 가족분을 엄마가 너무 미안해. Malam ini, Myung-gil ada janji untuk bertemu Min Byom. Kebetulan Min Byom datang bersama sepupunya yang merupakan seorang polisi, sedangkan Myung-gil datang bersama Jang Do yang juga seorang polisi. Pertemuan mereka adalah untuk membicarakan bisnis, namun Min Byom mengajaknya minum hingga mabuk. Dengan harapan Myung-gil akan memberitahu semua rencana tanpa ada yang ditutup-tutupi. Akan tetapi justru dirinya yang mabuk dan meragukan Myung-gil kalau memiliki uang 100 juta won. Ia mengaku sudah mendapat uang tersebut dan merasa tidak perlu bertemu lagi. 내가 1000개 만들었어. 열심히 산 거 맞네. 여기 칼빵도 있고. 대표님 금방 정색하셨잖아. 빨리 사과드려. Di keesokan harinya, Woo-jin akan menemani Gunwoo ke toko buku milik Pak Choi. Mereka membujuk agar bisa sama-sama bekerja. Woo-jin akan sangat berguna karena pernah bekerja sebagai rentenir, sehingga Pak Choi akan mengizinkannya bekerja juga. Namun sebelum itu, mereka harus membujuk cucunya dahulu. Jika tidak mendapat izin, maka Gunwoo harus mengembalikan uangnya kemarin. Selain itu, Pak Choi harus pergi karena ada keperluan. Setelah itu, mereka tak sengaja menemukan uang di salah satu rak. Ternyata perpustakaan itu tidak berisi buku melainkan uang dengan jumlah yang lebih dari 50 juta won. Tak lama kemudian Hyunju datang sehingga mereka segera memperkenalkan diri. Namun sikap Hyunju sangat dingin dan menyuruh mereka pergi. Bahkan Hyunju menjadi sangat kasar saat Woo-jin berusaha membujuk.
Hingga akhirnya Gunwo kembali memohon agar diberi kesempatan selama 1 bulan untuk membuktikan kemampuannya, serta menceritakan semua masalahnya dan harus mengembalikan uang Pak Choi yang digunakan untuk melunasi hutang ibunya jika tidak berhasil membujuk. Hal itu pun membuat Hyunju berubah pikiran. Setelah itu Hyunju mengajak mereka ke restoran sambil menanyakan beberapa hal, termasuk luka di wajah Gunwo. Nasib malang yang dialami Gunwo pun membuatnya merasa kasihan. Hyunju memberitahu kalau banyak orang yang memanfaatkan kebaikan Pak Choi. Salah satunya adalah Jae-myung. Dia telah meminjam uang dari Pak Choi dengan alasan untuk berobat ibunya, tapi justru membawa kabur uang tersebut. Selama 6 bulan, Hyunju telah mencari keberadaan Jae-myung dan menemukannya berpura-pura menjadi salah satu tunawisma untuk mencuri identitas mereka, lalu membuat perusahaan cangkang dan akun bank dengan identitas tersebut untuk menipu para rentenir dan mengambil pinjaman hingga ratusan juta won. Hyunju sangat yakin kalau ada seseorang yang mengendalikan tindakan tersebut. Ia juga menunjukkan foto salah satu orang yang ditemui Jae-myung, di mana Gunwo mengenali orang tersebut yang merupakan salah satu anak buah Myung-gil. Tugas pertama Gunwo dan Woo-jin adalah pergi ke stasiun bawah tanah untuk mengikuti Jae-myung. Saat itu Jae-myung beserta rekannya sedang meminta identitas para tunawisma dengan alasan melakukan data demi mendapat bansos. Tapi salah satu dari mereka sudah pernah menjadi korban penipuan sehingga merasa sudah tertipu, namun Hyunju justru menghajarnya. Gunwo yang melihatnya pun tidak bisa hanya tinggal diam, meskipun sebelumnya Hyunju melarangnya terlibat dengan Jae-myung. Saat itu Gunwo memakai topi milik Hyunju sehingga Jae-myung mengira mereka sebagai anak buah Pak Choi yang sering menagih hutang kepadanya. Akibat kekacauan tersebut, Hyunju sangat marah. Kesempatan untuk mengikuti Jae-myung telah gagal dan menyuruh mereka pergi dan jangan pernah kembali. Woo-jin berusaha melawan tapi itu justru menjadikan pertikaian sehingga Gunwo berusaha melerai keributan tersebut serta menjelaskan kondisi di sana. Jika memilih diam saja melihat seseorang dihajar hingga sekarat, bukankah itu membuat dirinya lebih buruk dari mereka? 이재명한테 얼굴 보여줬죠. 그죠? 이 족같은 머리 눈에 안 보이니까 못 알아보겠네. Setelah itu Gunwo meminta maaf kepada Woo-jin karena tidak bisa menahan diri, mereka kini kehilangan pekerjaan. Namun tak lama kemudian mereka mendapat pesan permintaan maaf dari Hyunju serta menyuruhnya untuk kembali. Di sisi lain, Jae-myung memberitahu Junmin kalau ada 2 pemuda yang menyerangnya. Beberapa hari lalu, seseorang menagih hutang dengan memakai topi kucing serupa, dan pemuda yang menyerangnya tadi juga memakai topi kucing. Hal itu pun membuat Jungmin penasaran dari mana mereka meminjam uang tersebut. Setelah Gunwo dan Woo-jin kembali, Hyunju memberitahu kalau setiap identitas yang dicuri Jae-myung mampu mendapatkan pinjaman 50 juta won. Artinya mereka akan mendapat 500 juta won dengan 10 identitas. Jae-myung telah melakukan aksinya selama 6 bulan. Tapi para rentenir tidak bisa melaporkannya ke polisi sebab para rentenir juga akan diselidiki. Ia berencana mengembalikan uang itu kepada para rentenir dan meminta komisi 2% sehingga bisa mendapat keuntungan yang banyak. Di saat yang sama, Jae-myung dan Junmin telah menuju toko buku Pak Choi. Hyunju yang melihatnya melalui CCTV segera menutup toko buku tersebut. Dengan cermat, Junmin mencoba memastikan pintu toko itu apakah terbuat dari aluminium atau besi. Dan ternyata itu terbuat dari besi yang artinya terdapat berangkas penyimpanan uang di dalamnya. Kejadian ini membuat Hyunju heran bagaimana mereka mengetahui persembunyian tersebut. Gunwo menduga kalau mereka bisa mengenali melalui topi kucing milik Hyunju yang pernah digunakan untuk menagih Jae-myung, dan topi itu juga Hyunju pinjamkan kepadanya kemarin. Dari sanalah Hyunju baru ingat kalau pernah bertemu Gunwo sebelumnya. 현주 씨 모자를 알아본 게 아닐까요? 나 그때도 그 모자 쓰고 있었죠. Tak lama kemudian Pak Choi telah tiba. Hyunju akhirnya memberitahu semua kekacauan yang terjadi dan itu membuat Pak Choi kecewa sebab sebelumnya sudah memberikan peringatan untuk tidak terlibat hal berbahaya. Seketika Hyunju menyuruh Gunwo membuka perban di wajahnya. Jika rentenir terus ditipu oleh Jae-myung dan komplotannya, maka mereka akan terus menekan orang-orang lemah seperti yang dirasakan Gunwo, sehingga usaha Pak Choi membantu orang-orang susah akan sia-sia. Pak Choi juga sangat terkejut kalau orang yang menggores wajah Gunwo adalah bos perusahaan Smile Capital yang juga memiliki luka di pipi kanannya.
Pak Choi segera menyuruh supir pribadinya yaitu Inmu untuk mencari informasi mengenai perusahaan Smile Capital. 스마일캐피탈 대표가 김명길이 진짜 알아봐 주세요. Sementara itu Hyunju mentraktir Gunwo dan Wojin makan di sebuah kedai. Ia penasaran sejak kapan mereka berteman sampai bisa sedekat itu. Bagi Wojin tidak penting seberapa lama mengenal seseorang, tapi teman sejati adalah orang yang bisa saling memahami meski hanya dengan obrolan singkat. Seorang petinju seperti mereka tidak hanya saling memukul, namun bisa saling mengerti perasaan satu sama lain setiap memukul atau menerima pukulan. Selain itu, mereka baru mengetahui jika Hyunju hanyalah cucu angkat Pak Choi. Ketika berusia 8 tahun, Hyunju telah menderita kanker tulang belakang. Ia akhirnya bisa sembuh ketika berusia 10 tahun. Sayangnya, sang ayah meninggal sehingga Hyunju harus tinggal di panti asuhan. Tapi ia tidak betah dan memilih kabur. Namun kehidupan di luar ternyata jauh lebih berat, hingga membuatnya memutuskan kembali ke panti asuhan. Saat usianya mencapai 17 tahun, ia dipindahkan ke panti asuhan baru yang merupakan milik Pak Choi. Dan Pak Choi sangat mengistimewakan dirinya hingga diangkat sebagai cucunya. Di tempat lain, kesepakatan yang dibuat Myonggil dengan Min Byum telah gagal. Meski begitu, ia akan tetap membangun kasino di atas hotel dengan pendapatan 100 miliar won per tahun. Lalu setiap pejudi akan direkam secara diam-diam. Jika uang yang dikumpulkan sudah cukup, maka bukti perjudian akan diserahkan ke polisi sebagai judi ilegal. Dengan begitu, hotel akan hancur, lalu Myonggil bisa mengambil alih hotel tersebut. Selain itu, ia mulai melakukan cara licik, dengan menyuruh anak buahnya menangkap Min Byum di tempat pencucian mobil, lalu dihajar bahkan melucuti pakaiannya, dan akan menyebarkan rekaman bugil tersebut untuk memberikan ancaman jika tidak menuruti perintahnya. Sementara itu, Pak Choi telah mendapat informasi dari Inmu kalau pemilik perusahaan Smile Capital adalah Myonggil, mantan anak buah Pak Choi. Dahulu, Pak Choi adalah seorang rentenir besar yang sangat terkenal dan memiliki banyak anak buah. Salah satunya adalah Myonggil. Tapi suatu hari, Pak Choi memutuskan akan menutup perusahaannya setelah mencapai puncak. Lalu di malam harinya, Pak Choi mendapat telepon dari Inmu kalau seseorang telah menyelinap masuk sehingga Pak Choi langsung datang untuk mengatasi perampok tersebut. Tapi saat Pak Choi menghajarnya, tiba-tiba Myonggil menusuknya dari belakang. Meskipun begitu, Pak Choi sangat tangguh bahkan mampu mengalahkan Myonggil serta meninggalkan luka di wajahnya. Tapi Byum kembali bangkit lalu melemparnya keluar dari jendela. Setelah itu, Myonggil segera mengambil semua uang Pak Choi dan membakar tempat tersebut. Namun anehnya, Pak Choi telah menghilang setelah dilempar dengan tubuh penuh luka. Kembali ke masa sekarang, Pak Choi memperingatkan Hyunju agar menjauhi Myonggil, pemilik perusahaan Smile Capital. Dia adalah orang jahat yang tidak segan-segan membunuh seseorang. Pak Choi berharap bisa menghabiskan sisa waktunya dengan damai sambil mengajarkan sesuatu untuk Hyunju. Saat ini Myonggil telah mengumpulkan asetnya yang sudah dijadikan emas. Tempat itu sangat rahasia, hanya dirinya dan Byum yang mengetahui tempat tersebut. Jika bisnis mereka gagal, Myonggil berencana akan membawanya kabur ke Vietnam bersama Byum. Di keesokan harinya, Wojin mengajak Gunwo dan Hyunju makan di kedai langganannya. Namun kedai itu telah hancur berserakan. Pemilik kedai memberitahu kalau anak buah Pak Im datang menagih hutang dan ia tidak bisa membayar sehingga mengobrak-abrik kedai miliknya. Wojin yang mendengarnya pun segera menghubungi Pak Im. Tapi Pak Im mengaku telah ditipu seseorang sehingga menjadikan pemilik kedai sebagai sasaran untuk menutupi kerugiannya. Hyunju sangat yakin kalau orang yang menipu Pak Im adalah Myonggil dan anak buahnya. Untuk itu mereka akan menangkapnya meskipun sebelumnya Pak Choi sudah melarang. Hyunju, Wojin, dan Gunwo segera memantau tempat persembunyian Jae-myung. Namun mereka telah menyadari akan hal tersebut sehingga segera menghubungi Junmin. Pada akhirnya Jae-myung dan komplotannya akan tetap beraksi seperti biasa. Hyunju akan menunggu di mobil, sedangkan Wojin dan Gunwo akan mengikutinya masuk ke stasiun kereta bawah tanah. Tapi ternyata itu adalah sebuah jebakan. Hyunju yang menyadari akan hal tersebut segera menghubungi Pak Choi untuk meminta bantuan. Sehingga Pak Choi menghubungi dua mantan anak buahnya yang merupakan ahli pisau untuk datang ke lokasi kejadian. Sementara itu Junmin sangat terkejut kalau ternyata orang yang mengikutinya selama ini adalah Gunwo. Pada akhirnya Gunwo dan Wojin harus melawan mereka semua.
Ketika mereka mulai kewalahan, Hyunju juga datang untuk membantu. Sementara Junmin menyuruh Jaemyong dan kedua temannya untuk menculik ibu Gunwo. Sayangnya mantan anak buah Pak Choi yaitu Yang Jung ada di sana untuk mengurus mereka tanpa ampun. Sedangkan mantan anak buah Pak Choi satunya lagi yaitu Duyon telah tiba di lokasi pertarungan, namun keadaan di sana sudah terkendali. Saat ini Buyon dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Pak Choi sangat marah kepada mereka yang sudah membahayakan diri sendiri. Pertarungan yang mereka hadapi bukan hanya sekedar menang atau kalah, tapi peperangan yang akan berakhir jika salah satu di antara mereka mati. Untuk itu, masalah ini akan ditangani orang dewasa. Di tempat lain, Myonggil mendatangi Jaemyong yang juga dirawat di rumah sakit. Dari ciri-ciri dan gaya bertarungnya, ia menyadari kalau pelakunya adalah Yang Jung, seorang ahli pisau milik Pak Choi, di mana Yang Jung telah lama menghilang dari dunia kriminal dan membuka restoran sushi. Hari itu ia melakukan pertemuan dengan Duyong untuk membuat rencana dalam membereskan Myonggil. Dari informasi yang didapat, Grup Il telah mendapat uang dari perusahaan Smile Capital untuk membeli hotel yang sedang dibangun di kota Gangnam. Namun anehnya mengapa orang kaya pemilik Grup Il meminjam uang kepada Myonggil. Yang Jung sangat yakin kalau Myonggil sudah menipunya, untuk itu mereka akan menyelidiki masalah ini terlebih dahulu. Saat ini Myonggil sedang melakukan rapat bersama anak buahnya. Ia menceritakan betapa menakutkannya anak buah Pak Choi yang merupakan ahli pisau. Dahulu Pak Choi pernah meminjamkan uang kepada salah satu perusahaan dengan nominal lebih dari 10 miliar won. Namun perusahaan itu tidak juga membayar uang dan mempunyai gangster yang melindunginya. Sehingga Pak Choi menugaskan ahli pisau untuk bergerak, dan hanya dalam waktu semalam gangster itu telah dibantai. Ketika dirinya berhasil menyingkirkan Pak Choi, hal pertama yang dilakukan bersama Biom adalah menghabisi ahli pisau, karena mereka sangat menakutkan dan setia kepada Pak Choi. Dengan menyewa 2 gangster sekaligus, Myonggil berhasil menghabisinya. Itu pun karena mereka sedang berpencar. Namun pada akhirnya ia gagal menangkap 2 orang terpenting dalam kelompok tersebut. Dia adalah Duyong dan Yang Ju. Keduanya sangat menakutkan, bahkan Duyong pernah menyayat wajah ketua gangster hanya karena merokok di tempat umum. Sedangkan Yang Jung melumpuhkan 20 gangster dengan memutuskan tendon kaki mereka. Dengan menggunakan 2 pisau, ia mampu menusuk 100 kali dalam semenit. Dari semua yang terjadi, Myonggil menyimpulkan jika ini ada kaitannya dengan toko buku, dan toko buku itu pasti milik Pak Choi. Kemungkinan terdapat uang lebih dari 50 miliar won tersembunyi di toko buku tersebut. Ia akan merebut uang itu untuk membuat kasino nantinya. Di sisi lain, Duyong berhasil mendapat informasi kalau pemilik Grup Il telah ditelanjangi dan direkam sebagai ancaman. Mereka lalu melakukan pertemuan dengan Pak Choi di restoran Yang Jung. Selain informasi yang didapat Duyong, Inmu juga memberitahu tentang 3 tangan kanan Myonggil. Mereka adalah Junmin, si kepala divisi penjualan Smile Capital, lalu Jangdo, si ketua divisi perencanaan Smile Capital, seorang kadet di akademi kepolisian yang dikeluarkan karena kekerasan seksual, dan yang terakhir adalah Beom, orang yang sudah dianggap Myonggil sebagai adik, dan dia juga yang melempar Pak Choi dari jendela hingga mengalami kelumpuhan. Namun anehnya tidak ada informasi apapun tentang orang tersebut. Akhirnya Pak Choi menyuruh Yang Jung dan Duyong segera menyelesaikan semuanya sebelum Myonggil menyadari akan hal tersebut. Selain itu, mereka juga harus segera memindahkan uang di toko buku. Namun saat ini mereka kekurangan tenaga sehingga Duyong dan Yang Jung menyarankan agar menyerahkan urusan itu kepada anak-anak. Untuk sementara waktu, Buyon akan tinggal di rumah Pak Choi. Ia telah menyiapkan makanan untuk Gunwo, Wojin, dan juga Hyunju. Tak lama kemudian, Hyunju mendapat pesan dari Pak Choi untuk memindahkan semua uang di toko buku. Malam ini Yang Ju dan Duyong terus memantau tempat Myonggil untuk mendapat informasi. Lalu saat jam 12 malam, Hyunju, Gunwo, dan Wojin pergi ke toko buku untuk memindahkan uang. Gunwo dan Wojin akan pergi ke gudang untuk mengambil troli demi mempercepat memindahkan semua uang ke dalam mobil. Akan tetapi Hyunju melihat Biom menyelinap ke gudang sehingga segera menyusul, tapi langkahnya dihentikan oleh Jangdo. Meski sempat diborgol, tapi Hyunju mampu mengalahkannya. Sementara Gunwo dan Wojin harus berhadapan dengan Beom. Dengan melakukan kerjasama, Beom akhirnya bisa dikalahkan.
Setelah itu mereka bergegas memindahkan semua uang dan emas ke dalam mobil, tapi Jang Do yang sebelumnya sudah dikalahkan berhasil kabur dan memanggil bantuan. Ketika semua uang dan emas sudah dipindahkan, Jang Do datang dengan membawa pasukan untuk menghadang mereka. Hyunju berusaha sebisa mungkin melindungi mobil yang dikendarai Gunwo agar bisa kabur membawa uang tersebut. Namun karena mengalami banyak kerusakan, membuat mobil yang ia kendarai mogok, sehingga mereka harus meninggalkan beberapa uang dan emas demi bisa kabur bersama Gunwo. Sementara itu Yang Jung melapor jika sangat banyak orang yang meminjam uang kepada Myong-gil. Orang-orang akan masuk ke dalam bar setiap 1 jam, bahkan ada yang datang dengan menggunakan mobil polisi. Hal itu pun membuat Pak Choi teringat masa lalu. Awal mula ia menerima Myong-gil menjadi anak buahnya, yang mana dia adalah mantan narapidana yang ingin memulai kehidupan baru, serta memohon untuk diperbolehkan ikut bekerja. Namun pada akhirnya ia berkhianat. Saat menerima luka yang serius, Pak Choi bersembunyi di Namhae bersama Inmu. Saat itu ia mendengar kabar kalau Myong-gil telah memulai bisnis dengan uang dan surat hutang miliknya. Kini Pak Choi merasa bersalah karena saat itu tidak memiliki keberanian untuk menghentikan, dan justru melarang Yang Jung yang ingin menyingkirkannya, karena Pak Choi takut kembali kehilangan seseorang. Yang Jung merasa kalau selama ini Pak Choi sangat peduli dan melindunginya layaknya keluarga. Untuk itu ia akan selalu siap mempertaruhkan nyawa untuk Pak Choi. Tak lama kemudian mendapat kabar dari Hyunju kalau kehilangan sebagian uang dan emas karena anak buah Myong-gil mengejarnya, membuat Pak Choi berasumsi kalau Myong-gil pasti mempunyai rumah sakit sendiri untuk mengobati para anak buahnya yang terluka. Oleh karena itu, Du-yong ditugaskan untuk mencari informasi rumah sakit tersebut, yang mana ia telah datang ke toko buku dan mengikuti Byom ke salah satu rumah sakit. Sementara Hyunju, Gunwo, dan Wojin telah tiba. Pak Choi tak peduli dengan uang yang tertinggal, karena keselamatan mereka lebih penting dari segalanya. Saat ini Myong-gil menyuruh Jang Do melacak mobil yang digunakan Gunwo sebelumnya. Namun mobil yang mereka gunakan adalah mobil ilegal dan menggunakan plat nomor palsu, sehingga akan sangat sulit melacaknya, sehingga menggunakan opsi lain yaitu melacaknya melalui CCTV pengawas lalu lintas. Selain itu, Myong-gil juga merasa aneh mengapa mereka membiarkan Byom pergi begitu saja. Untuk itu, ia akan memperketat keamanan di rumah sakit. Ia yakin Yang Jung tidak akan turun tangan untuk melawan para kruco. Pasti Du-yong yang akan diberi tugas sebab memiliki jangkauan luas dengan sepeda motor miliknya. Untuk itu, tugas Jang Do adalah menghalangi jalannya. Di sisi lain, Pak Choi berterima kasih kepada Gunwo yang sudah menjadi teman Hyunju. Sebelumnya, dia adalah anak yang kesepian dan selalu bersikap dingin. Tapi setelah bertemu dengan Gunwo dan Wojin, kini dia menjadi lebih ceria. Untuk itu, Pak Choi akan menganggap gaji di muka yang diberikan kepada Gunwo kemarin telah lunas. Bahkan Pak Choi akan memberikan bonus agar Gunwo bisa segera membuka kafe bersama ibunya lagi. Namun Gunwo tidak mau pergi, sebab dia ingin membantu Pak Choi menyelesaikan semua ini sebagai balas budi. Setelah itu, Yang Jung mentraktir mereka makan di restoran miliknya. Ia berencana akan membunuh Byom dan menangkap Jang Do, lalu membuatnya berbicara sebab Jang Do adalah orang yang membersihkan jejak Myong-gil dari kejahatan. Setelah menghabisi mereka dan menemukan mayat yang dikubur, maka Smile Capital akan berakhir. Tapi jika tidak menemukan mayat tersebut, maka akan mencari senjata pembunuhan atau rekaman video sebagai bukti kejahatan. Tak lama kemudian Du-yong datang dan memperingatkan Gunwo dan Wojin agar tidak terlibat dalam rencana ini. Jika masuk ke dalam catatan kriminal kepolisian, maka tidak akan bisa kembali ke dalam ring sebagai petinju. Namun Gunwo akan tetap melakukannya sebagai bentuk balas budi kepada Pak Choi. Begitu juga dengan Wojin. Ia merasa sebagai mantan marinir maka harus selalu siap membantu. Hal itu pun membuat Du-yong teringat jika Yang Jung juga pernah menjadi marinir. 선배님이라 부르고 싶습니다. Yang Jung akan membagi mereka menjadi 2 kelompok. Hyunju akan membantu Du-yong mengatasi Junmin sebab hanya dia yang bisa mengendarai motor. Sedangkan Gunwo dan Wojin akan membantunya melakukan operasi penculikan terhadap Jang Do. Sebelum beraksi, Du-yong mengajak Hyunju memilih motor, serta mengajarinya mengendarai motor sekaligus menyerang musuh. Sementara Yang Jung melatih Gunwo dan Wojin cara menggunakan pisau. Dengan begitu mereka bisa memahami pola pikir seorang ahli pisau, karena setiap posisi akan menentukan serangan berikutnya. Di malam harinya penyerangan akhirnya dilakukan. Yang Jung bersama Gunwo dan Wojin telah bersiap menunggu kode dari Du-yong. Dalam pekerjaan ini mereka boleh menjual apapun asal jangan pernah menjual kepercayaan seorang teman atau keluarga.
Sementara Duyung dan Hyunju sedang memantau Junmin. Ketika sudah aman, Duyung langsung mengeksekusinya. Namun tiba-tiba sebuah kendaraan menabraknya sehingga Hyunju segera membantunya melarikan diri. Setelah itu, Yang Jung akhirnya mendapat kode untuk bergerak. Mereka masuk ke rumah sakit menculik Jang-do, lalu membawanya ke sebuah gudang terbengkalai untuk menginterogasinya. Hal itu pun membuat Hyunju tidak sanggup melihatnya, hingga akhirnya Pak Choi datang dan menegaskan kalau semua ini tidak akan berakhir sampai ada korban jiwa. Bahkan Pak Choi tidak bisa menjamin akan terus hidup. Untuk itu ia ingin mengajarkan sesuatu kepada Hyunju, tapi itu membuatnya kesal dan segera pergi dari sana. Pada akhirnya Pak Choi yang mengambil alih dalam interogasi tersebut. Ia mengancam akan mengirim foto Jang-do kepada Myung-gil jika dia telah mengatakan semuanya, sehingga Myung-gil tidak akan diam dan membunuhnya. Kalau sudah begitu, maka tidak ada kesempatan bagi Jang-do untuk menjelaskan. Karena Myung-gil tidak tertarik dengan kebenaran, maka menghabisinya akan menjadi cara terbaik bagi Myung-gil untuk mengubur kejahatannya. Untuk itu Pak Choi menyuruh memberitahu semuanya. Sebagai gantinya, Jang-do akan dikirim ke negara yang aman dan memberikan semua kebutuhan hidupnya. 그냥 널 묻는 게 제일 안전해. 명기를 널 죽여. Merasa tidak ada kesempatan untuk kembali, Jang-do akhirnya memberitahu semuanya. Selama 5 tahun, ia bekerja untuk Myung-gil demi memastikan semua tindak ilegalnya tidak tercium kepolisian dan mencegah kasusnya meledak meskipun sedang dalam penyelidikan. Saat ini sedang dibangun hotel 40 lantai di kota Gangnam, tapi pembangunan terhenti setelah perusahaan tersebut bangkrut. Putra grup Il yaitu Min Byom ingin mengambil alih, dan Myung-gil tahu jika dia membutuhkan dana 100 miliar won. Kesepakatan telah dibuat, namun tiba-tiba Min Byom membatalkannya, hingga akhirnya dibuat video telanjang Min Byom untuk mengancamnya. Saat ini telah ada 50 orang yang diancam menggunakan cara serupa. Semua video itu disimpan pada sebuah cakram keras yang berada di berangkas kamar Myung-gil. Berangkas tersebut hanya bisa dibuka dengan tangan kanan Myung-gil. Jika ada masalah, dia bisa membakar semua isi berangkas menggunakan kendali di ponselnya. Selain itu, Myung-gil juga memiliki anak buah gangster yang dipimpin oleh Pak Jung. Dia adalah mantan petarung MMA yang didiskualifikasi karena membunuh lawannya. 3 tahun lalu, Myung-gil pernah mabuk berat dan memukuli orang hingga meninggal. Ketika Pak Jung datang, ia memanggil truk ikan 3 ton dengan tangki air lalu membawanya pergi. Melihat situasi itu, nampaknya Pak Jung sudah terbiasa melakukannya. Semua kesaksian diucapkan Jang-do telah Pak Choi rekam. Setelah itu ia akan dikirim ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Jika semua sudah selesai, Pak Choi akan memberinya paspor dan tiket pesawat. Selain itu, Pak Choi menanyakan tempat Myung-gil menyimpan emasnya. Namun hanya Byom yang mengetahui tempat tersebut, karena dia adalah satu-satunya orang yang dipercaya Myung-gil. Mereka saling bertemu saat di penjara dan saling berhutang nyawa. Sementara itu, Myung-gil menyadari penyerangan sebelumnya yang dilakukan Du-yong. Untuk itu, Gang-yong ditugaskan melacak sepeda motor Dung-yong dalam waktu 5 jam. Jika tidak, maka video bugil miliknya akan tersebar, membuat Gang-yong segera pergi ke kantor pengawas untuk memeriksa CCTV. 이 오토바이 탄 놈 어디로 갔는지. 내일 아침 아일그룹 주가 반토막 나는 거 보기 싫으면. Pada dasarnya, uang Pak Choi yang dicuri Myung-gil lebih dari 20 miliar won. Jika berhasil mendapatkan uang itu kembali, Pak Choi akan mengajak Hyunju, Gunwo, dan juga Woo-jin untuk berlibur ke Roma. Bahkan akan membelikan apapun yang mereka mau. Selain itu, Pak Choi berniat menjadikan musuh Myung-gil sebagai sekutu. Untuk itu, ia memerlukan cakram yang digunakan menyimpan semua informasi tersebut. Malam itu, mereka melakukan pesta kecil-kecilan karena berhasil dalam melakukan misi sebelumnya. Namun Du-yong sempat mendapat panggilan dari istrinya. Pada akhirnya ia menceritakan semuanya kepada Yang-ju kalau sudah menikah dan sebentar lagi akan mempunyai anak. Membuat Yang-ju menyuruhnya segera pulang untuk menemui anak dan istrinya dan tidak perlu kembali. Sementara itu Pak Choi memberitahu Gunwo kalau menghentikan Myung-gil adalah tanggung jawabnya. Namun tubuhnya sudah hancur sehingga tidak memiliki keberanian. Yang bisa dilakukan saat ini hanyalah menjaga Hyunju. Pada dasarnya, Pak Choi pertama kali bertemu Hyunju ketika pemakaman ayahnya. Kematian sang ayah membuat Hyunju hidup sebatang kara. Dan itu membuat Pak Choi merasa heran, mengapa ayah Hyunju memilih bunuh diri setelah putrinya sembuh dari penyakit.
Padahal sebelumnya diberi pinjaman untuk mengobati putrinya tanpa memberikan bunga serta waktu jatuh tempo. Akhirnya Yang Jung dan Du Yong ditugaskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dari kesaksian tetangga dan orang-orang terdekat, mereka memberitahu kalau ada seseorang yang menekan ayah Hyunju agar membayar hutang termasuk dengan bunganya. Dan ternyata dia adalah Myong-gil. Bahkan tidak hanya ayah Hyunju, tapi semua orang yang mendapat bantuan dari Pak Choi juga didesak agar membayar hutang dan bunga. Mereka yang merasa tertekan akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya. Pak Choi selalu merasa bersalah atas perbuatan itu yang kini kian hari kian menjadi, hingga membuat banyak orang menderita termasuk Gunwo. Setelah semua ini usai, Pak Choi akan membuatkan sasana tinju untuk Gunwo agar bisa fokus berlatih sampai menjadi juara, dan tak lupa membuatkan kafe untuk ibu Gunwo di lantai bawah. Hal itu pun membuat Gunwo sangat senang. Di sisi lain, Gang Yong berhasil melacak motor Du Yong dan segera memberitahu Myong-gil, yang mana Myong-gil telah bersiap untuk menyerang. 가자. Mereka berhasil menemukan gudang tersembunyi dan di sana terdapat identitas Du Yong. Dari sanalah mereka bisa mengetahui tempat tinggalnya lalu segera melakukan penyerangan. Menyadari akan hal tersebut, Du Yong menyuruh istrinya untuk bersembunyi, namun musuh yang terlalu banyak membuatnya kewalahan. Myong-gil berjanji tidak akan melukai istrinya jika mau memberitahu semuanya, dan melupakan kalau Myong-gil adalah seorang munafik yang akan selalu mengingkari ucapannya sendiri. Di keesokan harinya, Yang Jung telah kembali ke kedai miliknya. Semua pegawai telah dibantai dan ia harus menghadapi Myong-gil yang sudah menunggunya. Bahkan ia mengaku sudah menghabisi Du Yong dan istrinya sehingga membuat Yang Jung sangat marah. Namun pertarungan itu membuat Yang Jung tewas sebab Myong-gil memakai rompi serta senjata tersembunyi di kakinya. Melalui GPS di mobil Yang Jung, mereka akhirnya mengetahui alamat Pak Choi. Sementara itu Hyunju dan Gunwo sedang mengantar Buyeon ke panti asuhan. Sang ibu akan tinggal di sana sementara waktu demi keamanannya. Namun di sisi lain, anak buah Myong-gil telah menyerang kediaman Pak Choi. Woo-jin yang menyadari hal tersebut segera memberitahu Pak Choi agar bersembunyi di lantai basement dan ia akan menahan mereka sebisa mungkin. Pada akhirnya ia harus melawan Pak Jung yang membuatnya menerima luka parah hingga sekarat. Sedangkan Pak Choi menggunakan pistol yang sudah lama disembunyikan untuk bertahan. Namun lawan begitu banyak termasuk Biom juga ada di sana, sehingga membuatnya tidak berdaya. Setelah itu Myong-gil mengambil semua emas dan uang Pak Choi lalu membakar tempat tersebut. Gunwo dan Hyunju yang baru saja pulang pun sangat terkejut. Woo-jin telah ditemukan dalam keadaan sekarat dengan penuh luka. Sedangkan Pak Choi telah meninggal sehingga membuat Hyunju sangat bersedih. Luka yang sangat banyak membuat Woo-jin membutuhkan donor darah. Kebetulan Gunwo memiliki golongan darah yang sama. Ia bersedia kehilangan banyak darah demi menyelamatkan sahabatnya. Namun kematian Pak Choi masih membuat Hyunju sangat terpukul hingga akhirnya ia memilih pergi tanpa berpamitan. Gunwo sempat mencarinya di berbagai sudut rumah sakit, tapi tidak ditemukan. Hingga akhirnya dokter memberitahu kalau operasi Woo-jin telah berhasil. Beberapa hari berlalu, Gunwo dan Woo-jin kini tinggal di rumah Inmuk yang berada di pedesaan. Mereka berdua berlatih sangat keras layaknya militer. Inmuk berusaha membujuk mereka agar tidak berurusan lagi dengan Myong-gil, namun mereka sudah bertekad akan membalas kematian Pak Choi. Keduanya sangat yakin bisa mengalahkan Myong-gil jika mengikuti strategi Pak Choi dahulu, yaitu membuat sekutu dengan musuh Myong-gil. Di pemakaman Pak Choi, Inmuk menemukan surat yang ditinggalkan Hyunju. Dia selalu teringat dengan Pak Choi dimanapun berada, dan merasa lebih baik pergi ke tempat yang jauh, di mana Hyunju telah berada di Roma untuk menenangkan hati dan pikiran. Saat kembali ke rumah, Inmu akhirnya memberikan dana darurat terakhir dan mempersilahkan mereka membalas kematian Pak Choi, serta akan menyiapkan semuanya. Pertama-tama mereka harus menemui cucu Inmu yaitu Damin. Untuk sementara waktu mereka akan menginap di tempat tinggalnya sampai semuanya beres.
Sementara Damin akan menginap di rumah temannya. Namun sebelum pergi, ia memperingatkan mereka untuk tidak menyentuh lemari dan komputernya. Setelah itu mereka pergi menemui Im Byom, yang mana dia juga telah menjadi korban Myong-gil. Namun Im Byom menolak untuk bekerja sama sebab tidak ingin nantinya akan mati sia-sia. Akhirnya mereka pergi ke kantor Gwangmu, tetapi kantornya telah berantakan sebab beberapa hari lalu seorang wanita cantik mengajaknya bekerja sama. Ia menandatangani surat perjanjian tersebut tanpa menyadari kalau ada tambahan yang tertulis sangat kecil. Karena tidak bisa membayar, mereka pun menghancurkan kantor miliknya, di mana modus itu sama seperti yang dialami Ibu Gunwo. Tidak lain tidak bukan itu pasti ulah Myong-gil, bahkan dia juga yang telah membunuh Pak Choi. Hal itu pun membuat Gwangmu sangat terkejut. Dari semua yang dipelajari dari Pak Choi, langkah pertama adalah mencari informasi. Mereka menangkap Jae Myung untuk diinterogasi, tapi Gunwo selalu sopan sehingga Woo-jin menyuruhnya lebih garang agar tidak diremehkan. 건우야 좀 터프하게 해봐. Dari sana mereka mendapat informasi kalau Junmin masih hidup meski sebelumnya sempat disayat lehernya. Selain itu perusahaan Smile Capital sedang terlibat perselisihan dengan grup Il. Namun Jang Do yang bertugas menangani masalah di kepolisian tiba-tiba menghilang, sehingga mencari penggantinya yang juga seorang polisi. Myong-gil berniat mengambil alih lapangan golf di Gyeonggi. Sebab alasan itulah Jae Myung disuruh kerja bagai kuda. Ia tak rela harus bekerja keras, tapi para atasan yang menikmati hasilnya. Untuk itu ia bersedia memberikan bantuan karena berharap perusahaan Smile Capital hancur. Saat kembali, mereka menggunakan komputer Damin secara diam-diam untuk mencari informasi mengenai Min Byom dan mengirim sebuah pesan menggunakan akun palsu. Hal itu pun disadari Damin sehingga langsung pulang dan menyuruh mereka tidak menggunakan komputernya. Sementara itu, Myong-gil telah menghajar Min Byom karena belum merubah kontrak seperti yang dia mau. Untuk itu, Min Byom disuruh segera melakukan revisi kontrak dan menyerahkannya hingga hari Jumat. Jika tidak, maka video bugil dirinya akan diunggah ke sosial media, lalu menghabisinya seolah bunuh diri karena video tersebut. Hal itu pun membuat Min Byom merasa frustasi. Saat itulah ia menerima pesan dari orang tak dikenal yang akan membantunya menangkap Myong-gil. Pesan itu pun ditujukan kepada Gang Yong, sehingga menyuruh untuk melakukan pertemuan demi memastikan apakah orang itu serius atau tidak. Pertemuan akhirnya dilakukan di sebuah kafe, dan diajak minum hingga mabuk demi mengetahui tujuan mereka sebenarnya. Namun Woo-jin tidak bisa minum karena luka di perutnya, sehingga Gunwo harus minum 2 kali untuk mewakili, di mana itu adalah pertama kali Gunwo minum alkohol, tapi dia tidak bisa mabuk meski sudah minum sangat banyak. Dan justru Min Byom dan Gang Yong yang mengalami mabuk berat hingga menceritakan semua curahan hatinya. Ketika tersadar, mereka telah berada di apartemen. Namun siapa sangka Gunwo dan Woo-jin juga ada di sana. Ternyata mereka yang mengantar Im Byom dan Gang Yong ke apartemen, serta mengajaknya membicarakan rencana mereka di esok hari. Pada akhirnya mereka akan saling bekerja sama. Di malam harinya, mereka kembali bertemu untuk menyusun strategi. Gang Yong membawa ketua divisi cyber untuk membantu menghancurkan cakram milik Myong-gil. Untuk melakukan hal tersebut, mereka harus meretas ponsel Myong-gil. Dengan begitu, bisa mengakses cakram yang disimpan di dalam berangkas. Ada 2 cara untuk meretas ponsel seseorang. Yang pertama dengan cara menyambungkan ke Wi-Fi. Pengacak sinyal akan dipasang di ruangan rapat untuk memblokir sinyal internet, lalu memastikan ponsel Myong-gil terhubung ke Wi-Fi sehingga akses bisa dilakukan melalui pemancar. Cara kedua adalah membuat Myong-gil melakukan scan barcode. Barcode akan dibuat lalu Myong-gil harus melakukan scan sebelum masuk ruangan dengan alasan keamanan. Setelah kode tersebut masuk, maka pintu peretas bisa terbuka. Namun kedua cara ini harus dilakukan secara bersama. Oleh karena itu, Min Byom harus memastikan Myong-gil terhubung ke Wi-Fi selama mungkin. Akan tetapi Min Byom keberatan dengan ide tersebut, karena jika gagal maka urusannya dengan Myong-gil tidak akan pernah selesai. Gang Yong berusaha meyakinkan kalau ini adalah rencana paling sempurna. Di keesokan harinya rencana akhirnya dilakukan. Myong-gil dipastikan menyeken barcode sebelum masuk ke hotel, sehingga peretasan bisa dilakukan. Namun tidak ditemukan aplikasi berangkas di ponsel tersebut. Rupanya Myong-gil mempunyai 2 ponsel. Untuk itu, Min Byom harus membuat Myong-gil terhubung ke Wi-Fi menggunakan ponsel satunya. 내가 김명길한테 봤을 자신이 없다고요. 그러니까 한 번만 용기를 내자. Dengan ketakutan, Min Byom meminta Myong-gil menyerahkan HP-nya.
Ia akan membuat kontrak seperti yang dimau tapi harus menghapus video bugil miliknya. Jika tidak, maka kontrak akan dibatalkan. Akhirnya Myonggil menyerahkan ponselnya sehingga Min Byum segera menghubungkannya ke Wi-Fi. Dengan begitu, peretasan bisa dilakukan. Aplikasi berangkas juga berhasil ditemukan sehingga perintah pembakaran cakram dilakukan, serta mengkopi semua file yang ada di ponselnya untuk dijadikan bukti kejahatan. Saat ini Myonggil sangat senang dengan kontrak yang sesuai dengan keinginannya, namun kebahagiaan itu seketika musnah saat melihat berangkasnya terbakar. Selama 1 tahun setengah, Gangyong telah mengintai Myonggil. Kini ia berhasil mendapatkan daftar para korban dan akan membagikannya kepada juniornya yaitu Jaemin untuk diselidiki bersama. Tanpa disadari, ternyata dia adalah mata-mata Myonggil di kepolisian. Pada akhirnya, Myonggil menyuruh Jaemin mencari tahu komplotan Gangyong dan melacak keberadaan Inmu. Ia yakin semua ini pasti ada kaitannya dengan anak buah Pak Choi. Karena hanya ada satu orang yang mengetahui semua itu, yaitu Jang Do, yang sebelumnya Pak Choi telah menangkapnya. Selain itu, Myonggil telah mencadangkan semua isi cakram di laptopnya, sehingga masih memiliki semua data termasuk video bukil milik Min Byum. Keesokan harinya, anak buah Myonggil berhasil menemukan tempat tinggal Inmu dan langsung menangkapnya. Sedangkan Gunwoo dan Wojin kembali melakukan pertemuan dengan Jaemyong untuk memberikan informasi mengenai Byum sebenarnya. Sebagai imbalan, Jaemyong meminta upah 1 lembar, namun Gunwoo hanya memberikan 10.000 won, padahal yang dimaksud adalah 1 juta won. Mereka lalu kembali menggunakan komputer Damin untuk mengecek alamat Byum. Hal itu pun membuat Damin memarahi mereka yang kembali menggunakan komputernya. Namun setelah itu, mereka mendapat pesan dari Byum yang berisi foto Inmu dengan kondisi babak belur. Mereka disuruh datang ke mall dalam waktu 1 jam. Jika menghubungi polisi, maka Inmu akan dieksekusi. Hal itu pun membuat Dami segera mengambil peralatan panah untuk ikut menyelamatkan sang kakek. Penculikan ini juga disampaikan kepada Gwangmu, sehingga ia akan ikut dalam misi penyelamatan tersebut. Gwangmu mulai menyusun rencana kalau dirinya akan masuk melalui pintu darurat bersama Damin. Sedangkan Gunwoo dan Wojin harus masuk melalui gerbang depan untuk melawan semua musuh, yang mana semua strategi itu hanya untuk mengamankan dirinya sendiri. Pada akhirnya, Gunwoo dan Wojin harus melawan Byum dan seluruh anak buahnya, sedangkan Damin memberikan bantuan dari atas, yang mana dia adalah atlet memanah. Saat itulah Gwangmu akan menghentikan Pajung yang hendak naik ke atas, namun justru kewalahan. Akhirnya Wojin akan membantunya. Wojin akan membalas kekalahannya di pertarungan sebelumnya. Sedangkan Gunwoo harus berhadapan dengan Byum. Namun kali ini pukulan Gunwoo lebih kuat dari sebelumnya, bahkan mampu mengalahkan pria bertubuh besar tersebut. Pada akhirnya, Gwangmu menginterogasi Pak Jung agar memberitahu keberadaan Inmu. Meski awalnya tidak mau membuka mulut, namun Gangmu punya cara jitu untuk membuatnya berbicara. Akhirnya, Gunwoo, Wojin, dan Damin segera pergi ke lokasi penyekapan. Sedangkan Gwangmu akan menginterogasi Byum untuk mencari informasi lebih banyak. Saat dalam perjalanan, Gunwoo menghubungi Gangyong untuk memberitahu penculikan Inmu, sehingga Gangyong juga akan segera menyusul mereka ke lokasi penculikan. Informasi itu pun diketahui Jaemin dan langsung memberitahu Myonggil, sehingga lokasi penyengkapan Inmu langsung dipindahkan. Secara otomatis mereka tidak menemukan siapapun di tempat tersebut, yang mana itu hanyalah tempat budidaya ikan. Mereka lalu mendatangi Gwangmu yang sedang menyiksa Byum. Berbagai hal dilakukan agar Byum mau memberitahu tempat Myonggil menyimpan emasnya, namun dia justru menggigit lidahnya sendiri hingga membuatnya pingsan. Di sisi lain, Min Byum mendapat pesan video bugil miliknya dari Myonggil, sehingga Min Byum langsung menghubungi Gangyong untuk memberitahu hal tersebut. Namun tiba-tiba Gangyong merasa pusing setelah minum kopi dari tempat langganannya. Sadar kalau kopinya diracuni, ia segera ke toko sebelah untuk meminta garam demi bisa memutahkan racun tersebut. Sementara rekan timnya ada yang ditabrak ketika menyeberang, ada juga yang ditusuk seseorang ketika sedang mandi. Setelah itu, Myonggil menghubungi Gunwoo dan Wojin kalau semua orang yang membantunya telah disingkirkan. Mereka disuruh datang ke tempat budidaya ikan malam ini. Jika melapor ke polisi lagi, maka Inmu akan dieksekusi. Pada akhirnya mereka hanya akan datang bertiga malam itu juga.
Gunwo menyuruh Damin turun lebih dulu untuk berjaga di luar, sedangkan mereka berdua akan masuk menemui Myonggil. Akhirnya Gunwo dan Wojin harus melawan semua anak buahnya. Tak lama kemudian Damin datang untuk memberikan bantuan, membuat Myonggil segera melarikan diri dari sana, sehingga mereka berhasil menyelamatkan Inmu. Setelah itu kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Myonggil. Mereka menemukan ponsel para korban di lacinya. Jaemin juga akhirnya ditangkap atas penyuapan, pembunuhan, dan kejahatan lainnya. Sementara Gangyong dan rekannya telah dirawat di rumah sakit. Mereka baik-baik saja meskipun belum pulih sepenuhnya. Gunwo meminta agar melacak keberadaan Jangdo, sebab dia pasti mengetahui rute pelarian Myonggil. Akan tetapi setelah dilakukan pelacakan hanya menemukan nomor rekeningnya, sehingga Gunwo meminta nomor rekening tersebut untuk ditanyakan kepada Jaemyong. Ia menyuruh agar mengirim uang ke rekening tersebut sebesar 10 juta won, serta memasukkan nomor telepon supaya Jangdo menghubunginya. Dan benar saja, Jangdo langsung menghubungi mereka untuk menanyakan alasan mengirim uang tersebut. Gunwo memberitahu kalau Myonggil telah kabur setelah kepolisian mendapat semua bukti kejahatannya. Untuk itu Gunwo meminta agar mau membantunya. Tak butuh waktu lama, Jangdo bisa mengetahui jika Myonggil akan kabur ke luar negeri dalam waktu 4 hari. Namun ia meminta upah 1 miliar won jika ingin mengetahui rute pelariannya. Tentu itu adalah jumlah yang sangat mustahil bagi mereka, sehingga meminta bantuan Min Byom untuk mendapatkan uang tersebut. Setelah menerima uang, Jangdo langsung pergi ke dermaga untuk mencari informasi mengenai kapal yang akan membawa pergi Myonggil. Setelah itu, segera menghubungi Gunwo kalau Myonggil hendak kabur ke Vietnam. Dia telah menyokong dana pejabat politik Vietnam dan akan membawa semua emas yang disembunyikan. Bahkan Jangdo juga memberitahu nomor seri kontainer yang memuat emas tersebut. Jika ingin menangkapnya, maka mereka harus naik kapal tersebut. Akhirnya mereka pergi ke dermaga sesuai arahan Jangdo untuk melakukan negosiasi dengan petugas, sehingga bisa menyelinap ke kapal tersebut. Gunwo akan pergi ke dek kapal untuk mencari kontainer berisi emas milik Myonggil, namun justru bertemu Myonggil sehingga perkelahian di antara mereka tidak bisa dihindari. Sedangkan Wojin menyelinap masuk ke ruang kemudi dan harus berhadapan dengan Beom. Pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan para penjahat tersebut meski harus mengalami babak belur. Setelah itu Min Byom datang dengan membawa kapal pribadinya untuk menjemput mereka dan membawa semua emas milik Myonggil yang dicuri dari Pak Choi. Lalu Min Byom menghubungi Gangyong agar menangkap Myonggil sebelum keluar dari wilayah Korea. Min Byom penasaran apa yang akan mereka lakukan dengan semua emas tersebut. Gunwo ingin menggunakannya untuk membangun rumah sakit bagi orang susah seperti impian Pak Choi. Hal itu pun membuat Min Byom memberikan tawaran untuk membuat yayasan kesejahteraan di bawah naungan grup Il. Ia juga akan menambahkan kekurangannya serta memberikan nama yayasan tersebut dengan nama Pak Choi. Lalu memberikan mereka masing-masing 1 batang emas senilai 500 juta won. Meski Gunwo sempat menolak karena bukan haknya, tapi Min Byom menegaskan kalau Pak Choi juga pasti melakukan hal serupa. Dan itu membuatnya teringat dengan Pak Choi. Setelah semua yang terjadi, Gunwo dan Wojin menjemput ibunya di panti asuhan untuk kembali pulang. Dan akhirnya, film selesai. Satu sahabat yang berdiri bersamamu dalam kegelapan lebih berharga dari 1000 orang yang menemanimu dalam cahaya. Menjadi kuat bukan alasan untuk menindas. Menjadi kuat adalah kesempatan untuk melindungi mereka yang selalu dilindas. Apa gunanya harta jika itu membuatmu bersikap layaknya serigala? Ketika hanya ada uang dan kekayaan di pikiranmu, maka saat itulah kamu akan kehilangan segalanya. Karena segala cara akan dilakukan hanya demi segelintir harta. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.